Perkenalkan, nama saya Nova Wibowo Caksono. Nama saya Nadia Madhulatul Jannah. Nama saya Wahyu Pareski. Kami akan mempresentasikan materi tentang persebaran fauna di dunia. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang persebaran fauna di dunia. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Itu terdapat 4, yaitu yang satu, faktor klimatik. Faktor ini yang disebabkan oleh iklim. 2. Faktor fisiografis, meliputi ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Yang ketiga, faktor edafik, yaitu kondisi tanahnya. Dan yang terakhir atau keempat adalah faktor biotik, yaitu meliputi semua jenis makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Lalu, sejarah perkembangan pembagian wilayah sebaran fauna di dunia. Wilayah persebaran fauna pertama kali diperkenalkan oleh Sclater tahun 1858 dan kemudian dikembangkan oleh Huxley tahun 1868 dan Wallace tahun 1876. Berikut peta persebaran fauna. Bisa dilihat di sini terdapat wilayah Nearktik, lalu di bawahnya ada Neotropikal, lalu di sebelahnya ada Ethiopian, lalu di atasnya ada Palearktik, di bawahnya lagi ada Oriental, dan yang terakhir ada Australian. A. Wilayah Nearktik. Wilayah Nearktik ini meliputi seluruh wilayah Amerika Utara dan seluruh daerah Greenland. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah Nearktik ini antara lain adalah antelop bertanduk cabang 3, sejenis tupai dari Amerika Utara atau prairie dog, kalkun, burung biru, salamander, bison, dan karibu. Berikut adalah ciri-ciri fauna wilayah Nearktik. Yang pertama itu terdapat sedikit keluarga mamalia. Lalu yang kedua, memiliki sedikit hewan endemik. Yang ketiga, banyak terdapat spesies Canidae. Yang keempat, faunanya banyak yang memiliki bentuk khas seperti bison. Yang kelima, terdapat beberapa jenis hewan dari wilayah Palearktik. Berikut adalah gambar-gambar contoh gambar-gambar hewan yang terdapat di wilayah Nearktik, yaitu ada salamander, ada bison, ada antelop, lalu ada karibu. Sekian dari saya. Materi ini akan dilanjutkan oleh Nadia. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi sebaran fauna di dunia yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Naufal. Bagian B, wilayah neotropikal. Wilayah ini meliputi Meksiko bagian selatan sampai Amerika bagian selatan dan Amerika Tengah. Hewan yang terdapat di wilayah ini antara lain kukang, armadillo, alpaka, kelelawar penghisap darah, orangutan, siamang, terenggiling, menjangan, sejenis babi, kuda, tapir, dan juga kera. Namun, tapir di wilayah ini adalah tapir yang berbeda dengan tapir yang ada di wilayah Asia. Adapun ciri-ciri fauna neotropikal yaitu yang pertama, memiliki banyak keluarga mamalia dan diantaranya endemik. Kedua, terkenal dengan hewan vertebratanya. Ketiga, terdapat banyak burung. Keempat, banyak hewan endemik, yaitu terdapat 27 keluarga hewan endemis. Dan yang terakhir atau kelima adalah terdapat banyak jenis kera. Kemudian disajikan juga beberapa foto atau gambar dari hewan atau fauna yang ada di wilayah neotropikal. Yaitu gambar pertama merupakan armadillo. Armadillo adalah mamalia plasental kecil. Gambar kedua adalah kukang. Kukang adalah jenis primata yang gerakannya lambat. Gambar ketiga
adalah kelelawar pengisap darah. Kelelawar ini sering juga disebut sebagai kelelawar vampir. Gambar keempat adalah kuda. Dan terakhir adalah alpaka. Alpaka adalah binatang menyusui dari Amerika Selatan yang menyerupai ilama. Selanjutnya kita lanjut ke bagian C, wilayah Australian. Wilayah Australian meliputi benua Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau yang kecil yang ada di sekitar Samudra Pasifik. Hewan yang hidup di wilayah ini antara lain kanguru, terenggiling, cendrawasih, kasuari, kura-kura, burung pengisap madu, dan burung emu. Adapun ciri-ciri fauna Australis adalah 1. Banyak mamalia berukuran kecil dan berkantung seperti kanguru. Yang kedua, terdapat hewan monotremata. Yang ketiga, terdapat berbagai macam burung warna-warni. Dan yang terakhir atau keempat, yaitu terdapat banyak reptil. Selain ciri-ciri tersebut, ternyata di wilayah Australia juga terdapat berbagai hewan endemik. Kemudian, disajikan juga beberapa foto atau gambar dari hewan atau fauna yang ada di wilayah Australia. Yaitu gambar pertama merupakan burung cendrawasih. Seperti yang kita ketahui, burung cendrawasih ini adalah burung yang sangat indah, sehingga disebut juga sebagai burung surga, dan merupakan maskot dari Papua. Gambar kedua adalah burung emu. Burung emu adalah burung asli dari Australia yang terbesar dan tidak dapat terbang. Gambar ketiga adalah kanguru. Kanguru ini termasuk hewan khas Australia yang memiliki kantung. Di Papua juga terdapat kanguru, yaitu kanguru pohon. Dan gambar keempat atau terakhir adalah burung kasuari. Burung kasuari biasa ditemukan di hutan tropis dan pegunungan di Papua. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan mengenai wilayah sebaran fauna di dunia yang lain, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Baiklah, melanjutkan presentasi dari Nadia, saya di sini akan membahas 3 wilayah persebaran fauna di dunia. Yang pertama yaitu wilayah Oriental, yang kedua wilayah Paleartik, yang ketiga wilayah Etiopian. Yang pertama yaitu wilayah Oriental. Wilayah Oriental sendiri wilayahnya mencakup Asia Selatan, Asia Timur bagian selatan, dan kemudian Asia Tenggara. Lalu, hewan-hewan spesifik yang dapat ditemukan pada wilayah Oriental yaitu harimau, gajah, gibbon, orangutan, dan badak bercula 1. Kemudian, hewan pada wilayah Oriental kebanyakan memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, dapat ditemukannya berbagai jenis primata. Yang contohnya kera, siamang, simpanse, dan orangutan. Ciri-ciri yang kedua yaitu banyak ditemukannya hewan mamalia besar seperti harimau, gajah, dan badak. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki keanekaragaman mamalia yang banyak. Contohnya dapat ditemukan seperti kucing, kemudian ada babi rusa, kemudian ada monyet, kemudian ada gajah kan. Lalu dapat dilihat pada slide PPT tersebut, yaitu ada orangutan, kemudian ada harimau, kemudian ada badak, kemudian ada gambar gajah. Kemudian saya akan membahas mengenai wilayah persebaran fauna Paleartik. Wilayah Paleartik sendiri merupakan wilayah persebaran fauna terbesar di dunia karena mencakup wilayah Eropa, kemudian Rusia, kemudian Jepang, dan Asia Tengah, lalu Afrika Utara. Hewan-hewan yang biasa hidup
di wilayah Palearktik antara lain bison, landak, kucing kutub. Kemudian, ciri-ciri fauna pada wilayah Palearktik yaitu yang pertama, sedikit temukannya hewan mamalia. Yang kedua, faunanya merupakan campuran dari wilayah Nearktik, Etiopian, kemudian Oriental. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu wilayah Palearktik sebagian besar hewannya memiliki tubuh yang besar. Ciri-ciri yang keempat, hewan pada wilayah Palearktik memiliki beberapa kesamaan dengan hewan pada wilayah Nearktik. Ciri-ciri yang terakhir yaitu faunanya dapat beradaptasi dengan iklim yang sedang, kemudian iklim dingin. Kemudian terlihat pada PPT yaitu ada gambar beruang grizzly, kemudian rusa kutub, kemudian lynx. Lalu saya akan membahas mengenai wilayah Etiopian. Wilayah Etiopian sendiri mencakup seluruh benua Afrika kecuali Afrika bagian utara, kemudian Madagaskar dan daratan Arab bagian selatan. Hewan-hewan yang dapat ditemukan pada wilayah ini antara lain gorila, simpanse, antelop, kuda nil, zebra, jerapah, dan singa. Sedangkan untuk ciri-ciri fauna wilayah Ethiopia yaitu wilayah Ethiopia ini mempunyai hewan yang berjenis vertebrata terbanyak dibandingkan wilayah persebaran fauna yang lain. Kemudian terdapat banyak hewan mamalia yang berukuran besar seperti gajah, jerapah, kemudian singa, kemudian zebra. Ciri-ciri yang ketiga dan terakhir yaitu mempunyai banyak hewan yang mirip dengan zona oriental seperti yaitu ada orangutan, kemudian ada gajah kan. Lalu terlihat pada gambar yang ada di PPT yaitu ada gambar jerapah, ada singa, kemudian ada zebra, kemudian ada gorila, kemudian ada kuda nil, dan lalu ada gambar bison. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.